drop it. Lu pernah kepikiran gak sih? Pernah penasaran gak sih gitu tentang murid-murid Yesus? Kan setelah mereka mengalami Pentakosta, mereka kan disuruh kan untuk memberitakan Injil kan ke seluruh bumi. Tapi tiba-tiba mereka tuh ngilang, kayak gak ada kabar gitu. Lu pernah baca gak sih di Alkitab? Nggak pernah sih. Kayak gak ada gitu kan di Iya Alkitab? nggak ada. Tapi gue juga pernah penasaran, jadi gue cari-cari juga kan. Cuman gue nggak tahu sumbernya di mana. Mungkin kita cek YouTube aja kali ya. Oke, boleh kita buka YouTube. Faye, buka YouTube dong. Cari apaan? Tentang ini loh, tiba-tiba yang murid-murid Yesus ngilang itu. ya. Abis Pentakosta itu loh. Yang Coba, mereka, coba. Coba apa sih itu? Memberitakan Injil ke seluruh bumi itu. Iya. Oh, ini ada nih. Oh, ya, Coba. Hai guys, jadi hari ini gue bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai kemana sih murid-murid Yesus setelah Pentakosta, mereka nggak ditulis di Alkitab, gimana cara mereka mati. Nah, gue akan mulai dari murid Yesus. Yang pertama ada Petrus. Siapa sih yang nggak tahu Petrus? Petrus dia menjadi pemimpin mengembalakan sebuah gereja di zaman gereja mula-mula. Nah, Petrus dia mati dengan cara disalibkan. Namun menariknya waktu dia disalibkan dia request, dia minta kalau dia pengennya disalibin secara terbalik karena alasannya dia nggak layak kalau dia disalibin dengan cara Yesus disalibin. Yang kedua ada Andreas, saudaranya Petrus. Nah, kalau Andreas dia mati dengan cara disalib juga, tapi disalibnya dengan bentuk huruf X. Nah, yang ketiga Yakobus anak Zebedeus. Yakobus mati, dia dibunuh oleh orang suruhan Raja Herodes. Dapat kita lihat ceritanya di Kisah Rasul 12 ayatnya kedua. Menariknya menurut sumber sejarah, saat Yakobus disiksa, ia tidak menyangkali kebenaran akan Tuhan Yesus. Bahkan ia tetap berkhotbah sampai orang yang menyiksa dia itu bertobat, dan pada hari itu juga mereka mati bersama-sama dengan Yakobus demi Injil. Terus yang keempat ada Yohanes. Siapa yang nggak tahu Yohanes Rasul Kasih? Mungkin dia tokoh Alkitab yang cukup terkenal sekali. Nah, Yohanes dia adalah salah satu rasul yang nggak martir matinya. Dia pernah dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih. Namun menariknya dia nggak mati sama sekali, nggak terluka sama sekali. Hal ini menggenapi perkataan Yesus di Yohanes 21 ayatnya ke-23. Nah, oleh karena dia nggak mati, pemerintah memutuskan untuk membuang Yohanes ke sebuah pulau kosong kecil, diasingkan. Nah, orang-orang mengenal pulau itu sebagai Pulau Patmos. Nah, yang kelima ada Filipus. Menarik nih, Filipus mati dia disalipin, tapi disalipinnya secara terbalik sama kayak Petrus. Tapi uniknya Filipus dia tetap berkhotbah, sambil disalib dia masih berkhotbah. Luar biasa banget. Memang rasul-rasul, murid-murid Yesus ini demi Injil mereka rela mati sedemikian rupa. Yang keenam ada Bartolomeus atau bisa dikenal sebagai Nathanael. Nah, Bartolomeus ini dia mati dengan cara dicambuki, dikuliti sampai kulitnya hancur gitu, sampai dia mati. Yang ketujuh ada Thomas. Siapa yang nggak kenal, orang sering bilang iman Thomas. Bahkan Thomas seorang yang awalnya ragu-ragu, dia rela loh mati demi Injil. Dia rela mengabarkan Injil, menjadi misionaris di India. Nah, dia mati dengan cara dihujani oleh tombak di India. Yang kedelapan ada Matius. Nah, Matius dia mati dengan cara dibunuh menggunakan pedang. Besar kemungkinan karena dipenggal. Yang kesembilan ada Yakobus, tapi berbeda dengan Yakobus yang tadi. Ini Yakobus anak Alfeus. Nah, dia mati dengan cara dilemparkan dari bubungan bait Allah. Dari bubungan bait Allah yang waktu itu ketika Yesus dicobai oleh iblis. Nah, di tempat yang sama, di situ Yakobus dilemparkan dari atas bubungan bait Allah. Yang ke-10, Yudas, dia mati dengan cara disalibkan. Lalu yang ke-11, Simon, ia juga mati dengan cara disalibkan. Tidak ada info yang lebih lengkap mengenai Simon dan Yudas. Tapi yang pasti mereka adalah seorang rasul yang luar biasa karena mereka rela mati demi Injil, bahkan mereka rela martir demi Injil. Yang ke-12, Yudas Iskariot.
walaupun memang ia pengkhianat, tapi ia merupakan salah satu rasul Kristus. Yudas mati dengan cara bunuh diri, yang menggantungkan dirinya di sebuah pohon, pada sebuah pohon. Nah, lalu rasul yang terakhir yang dipilih lewat undi oleh rasul-rasul yang lain adalah Matias. Matias ia mati dengan cara dirajam, dilempari oleh batu sampai mati. Nah, informasi ini saya ambil dari beberapa sumber sejarah, sumber-sumber tradisional gereja, dan catatan-catatan sejarah. Mungkin nggak semuanya akurat, tapi bisa saya pastikan bahwa bagaimanapun cara mereka mati yang pastinya, atau ada sumber sejarah yang mengatakan mereka berbeda dengan yang saya katakan, tapi satu hal yang bisa saya pastikan adalah para rasul seorang yang mungkin kita kenal sebagai dulunya berdosa, tapi mereka bisa diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa sampai mereka rela mati demi Injil. Oleh karena itu nggak ada alasan buat kita untuk hidup dengan enak-enak, karena bahkan rasul pun membuktikan bahwa mengikuti Yesus itu nggak gampang. Nah, sekian yang dapat saya bagikan hari ini. Thank you and God bless you. Oh gitu videonya. Oke. Tuh. Thank you teman-teman yang nonton video kita. Jangan lupa di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian biar infonya semakin bermanfaat. Dan jangan lupa follow GNXG ya di sini. See you at next video and God bless you. Bye-bye. Dua and action. Lebih Yuk, ini cambuk 3 2 and action. Sakit beneran. Udah. Ya. Cari YouTube, Cari apa?